Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Tia Ifada dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, program studi manajemen dengan NPM 2236090001. Baik, saya akan membuat video presentasi dalam mata kuliah Human Capital Project yang diajarkan oleh Bapak Dr. Sri Sukartono Nathadiharja S.E.M.M. Baik, saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul merancang program pelatihan yang efektif untuk meningkatkan kompetensi. Apa itu program pelatihan yang efektif? Yaitu program pelatihan yang efektif merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan kompetensi dan produktivitas karyawan, sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Dalam menghadapi perubahan teknologi, dinamika pasar, dan tantangan bisnis saat ini, organisasi perlu merancang program pelatihan yang tepat sasarannya dan berbasis kebutuhan baik ke organisasi maupun individu. Tujuan video ini untuk memenuhi tugas proyek UAS yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah ini. Dan selain itu juga kita ingin mengetahui apa aja isi tujuan program pelatihan yang efektif. Yaitu yang pertama ada peningkatan kompetensi karyawan, yang kedua keterampilan, yang ketiga soft skill, yang keempat kompetensi, yang kelima pencapaian, dan terakhir motivasi. Ada juga proses penyusunan program pelatihan, yaitu yang pertama analisis kebutuhan pelatihan, yang kedua penetapan tujuan, yang ketiga perancangan materi dan metode penelitian, yang keempat evaluasi dan tindak lanjut hasil pelatihan. Sehingga ada pelatihan yang efektif, yaitu program yang berhasil meningkatkan kompetensi peserta sehingga mampu menunjang tujuan organisasi. Desain pelatihan yang efektif umumnya mengikuti model sistematis seperti ADDIE yang meliputi 5 tahap utama. Tahap pertama yaitu analisis. Deskripsinya mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan kompetensi, tujuan organisasi, dan individu. Tahap kedua desain, yaitu deskripsinya menyusun tujuan pelatihan, metode, materi, jadwal, dan sumber daya pelatihan. Tahap ketiga yaitu pengembangan. Deskripsinya membuat bahan ajar, alat evaluasi, dan mempersiapkan sarana pelatihan. Tahap keempat yaitu implementasi. Deskripsinya melaksanakan pelatihan sesuai rencana dengan metode yang tepat seperti workshop, e-learning, dan tersebut sebagian. Tahap terakhir yaitu evaluasi. Deskripsinya menilai hasil pelatihan berdasarkan perubahan kompetensi dan dampaknya pada kinerja. Saya akan memberikan studi kasus program pelatihan yang efektif untuk meningkatkan kompetensi. Studi kasus yang pertama yaitu transformasi kompetensi melalui pelatihan yang disesuaikan. Di sini ada latar belakangnya. Suatu perusahaan menemukan 70% karyawannya merasa kurang memiliki pelatihan yang memadai sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas dan moral kerja. Dan ada juga solusinya. Perusahaan menerapkan program pelatihan yang dipersonalisasi menggunakan Learning Management System atau LMC berbasis cloud. Setiap karyawan mendapatkan jalur pelatihan sesuai kebutuhan kompetensinya. Ada hasilnya juga, yaitu kinerja dan produktivitas karyawan meningkatkan signifikan. Morale dan keterlibatan kerja jauh lebih baik, tercipta lingkungan kerja inovatif serta kolaboratif. Studi kasus yang kedua yaitu program pengembangan kompetensi manajemen proyek. Latar belakangnya sebuah korporasi
kompetensi global di bidang produk konsumen. Ini meningkatkan keberhasilan proyek inovasi setelah menyadari rendahnya keterampilan manajemen program di antara manajer. Solusinya, implementasi pelatihan komprehensif terdiri atas initiative leadership incentives dan program manajemen incentives plus pelatihan khusus atau risk management, kepemimpinan, dan sebagai berikut. Hasilnya itu tingkat pencapaian milestone proyek berhasil meningkat 10 kali lipat dalam 30 bulan. Inisiatif dengan manajer kompetensi 2 kali lebih mungkin berhasil memenuhi target bisnis dan waktu. Ada juga hasil analisis dan data pelatihan efektif. Metode pengukuran efektivitas yang pertama, pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan atau skill. Yang kedua, observasi dan penilaian kerja, yaitu melihat perubahan perilaku dan peningkatan kontribusi pasca pelatihan. Yang ketiga, analisis ROI. Organisasi yang menerapkan pelatihan menyuruh mencatat margin keuntungan 24% lebih tinggi, serta menghubungkan hasil pelatihan dengan KPI bisnis. Ada juga pengukuran level evaluasi, yaitu yang pertama, level pertama, kepuasan peserta. Level kedua, hasil belajar atau pengetahuan skill. Yang level ketiga, perubahan perilaku kerja. Level keempat, dampak pada hasil bisnis atau organisasi. Slide terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama, program pelatihan yang efektif harus berbasis kebutuhan organisasi dan individu, yaitu melalui analisis kebutuhan pelatihan yang mendalam untuk mengidentifikasi gap kompetensi yang nyata. Yang kedua, perancangan pelatihan perlu mengikuti model sistematis seperti ADDIE, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi, agar program tersusun secara terstruktur, relevan, dan terukur. Yang ketiga, penetapan tujuan pelatihan yang smart sangat penting agar hasil pelatihan dapat diukur dampaknya terhadap peningkatan skill dan produktivitas karyawan. Yang keempat, pelaksanaan pelatihan harus melibatkan metode dan materi yang tepat, sesuai gaya belajar peserta dengan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas program. Yang kelima, evaluasi program pelatihan harus dilakukan dengan menggunakan metode yang komprehensif seperti pre-test atau post-test, observasi perilaku kerja, dan pengukuran dampak bisnis, atau misal dengan model Kirkpatrick dan Roy. Yang keenam, perancangan pelatihan perlu mengikuti ini sama aja ya. Yang keenam, program pelatihan yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik memberikan berbagai manfaat. Itu termasuk peningkatan produktivitas, pengurangan kesalahan kerja, pengembangan kepemimpinan, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan, serta adaptasi terhadap perubahan teknologi dan lingkungan kerja. Yang terakhir, penerapan program pelatihan yang efektif secara konsisten terbukti meningkatkan kompetensi karyawan